fungsi dan sifat dari hukum pidana, lalu kemudian hubungan antara hukum pidana dengan kemudian hubungan hukum pidana dengan ilmu pengetahuan lainnya, lalu bicara tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, lalu kita masuk ke pengertian tentang tindak pidana. Di situ kita ada istilah-istilah tindak pidana, definisi tindak pidana, kemudian unsur-unsur tindak pidana dan pengelompokan tindak pidana. Ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah materi tentang sifat ya, materi tentang sifat melawan hukum ya, kemudian teori kausalitas dan penafsiran hukum yang hari ini akan Bapak sampaikan. Ini materinya sudah ada di e-learning ya. Silakan di download di e-learning. 3 materi ini penting di dalam memahami tentang tindak pidana ya. Karena pada prinsipnya setiap tindak pidana itu bersifat melawan hukum ya. Nah, tinggal kita melihat bagaimana sifat melawan hukumnya ya. Begitu juga dengan teori kausalitas, ini juga penting untuk menentukan nanti siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban ya. Walaupun arahnya ke criminal liability ya. Nah, tetapi dalam teori kausalitas itu yang pentingnya itu adalah perbuatan. Jadi artinya bahwa perbuatan siapa, perbuatan yang mana menyebabkan kejahatan itu ada. Nah, begitu juga dengan penafsiran ya, karena nanti tidak semua norma atau pasal-pasal dalam tindak pidana itu sudah jelas ya, karena ada beberapa hal-hal yang mengakibatkan perlunya adanya penafsiran ini. Pertama kita akan bicara tentang sifat melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu biasanya menggunakan istilah with the retaliation head. Ya, head. Nah ini nanti membedakan dengan perbuatan melawan hukum yang ada di hukum perdata. Kalau dalam perbuatan melawan hukum itu disebut dengan onrehmatic dat, ya. Jadi onrehmatic dat itu perbuatan melawan hukum. Yang unsur-unsurnya suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut hukum perdata itu adalah yang pertama adanya perbuatan, yang kemudian yang kedua itu adanya kesalahan, lalu yang ketiga itu adanya kerugian, yang keempat itu hubungan antara kesalahan dan kerugian. Nah, itu definisi dari unsur-unsur dari perbuatan melawan. Nah, walaupun berdasarkan pasal 1365 ya, perbuatan melawan hukum itu kan bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang misalnya. Ya. Tapi sejak tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum itu diperluas, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi juga bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kepatutan, kesopanan misalnya ya, norma yang harus. Nah, kalau dalam hukum pidana, sifat melawan hukum itu menggunakan istilah with the retaliation. Nah, jadi nanti kalian banyak menemui istilah-istilah kata melawan hukum, ada tanpa hak ya, atau misalnya
misalnya di pasal 112 misalnya. Setiap orang ya, setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1. Istilah tanpa hak. Nah, jadi kata melawan memiliki makna. Setidaknya ada 4 makna dari kata melawan hukum itu. Yang pertama, menurut Simon, bertentangan dengan hukum pada umumnya. Ya. Nah, jadi hukum apapun. Ya. Yang kedua, menurut Pompe, bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan undang-undang. Ya. Nah, jadi tidak hanya bertentangan dengan undang-undang menurut Pompe, bahwa di sini juga kalau istilah Pompe ini tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis sebagaimana ditemukan oleh Van Bemmelen dan Van Hattum, ya, tapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, ya, hukum adat. Nah, kalau Van Hattum kan dan Van Bemmelen memaknai kata melawan hukum itu adalah bertentangan dengan hukum tertulis. Kalau Hazewinkel, Soringa, dia menggunakan istilah tanpa hak, zonder eigenrecht, atau tanpa kewenangan, zonder bevoegdheid. Ya. Nah, maknai ya, kata melawan hukum ini bisa mempunyai 4 makna. Yang pertama adalah bertentangan dengan hukum tertulis, ya, dengan hukum tertulis, undang-undang, ya, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan menteri, misalnya kan, peraturan gubernur, peraturan wali kota, ya, pokoknya kan dengan hukum tertulis. Ya. Yang kedua, melawan hukum ini juga mempunyai makna adalah bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Ya, hukum adat misalnya. Nah, itu adalah hukum tidak tertulis. Kemudian menggunakan juga istilah tanpa hak atau tanpa wewenang. Ya. Ya, ini berkaitan dengan misalnya penyalahgunaan wewenang. Ya. Ya, tanpa hak atau tanpa wewenang. Misalnya gini, bahwa kepolisian itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Tetapi tidak semua anggota Polri kemudian boleh melakukan penahanan. Yang boleh melakukan penahanan adalah hanya penyidik. Penyidik itu pun harus ada surat keputusan dari atasannya yang menyatakan bahwa dia penyidik. Nah, kemudian tidak hanya dia sebagai ada SK penyidik, tetapi harus juga dengan sprinhan, surat perintah penahanan. Nah, kalau misalnya dia anggota Polri, dia ini sebagai penyidik, ya, walaupun oleh UHAP itu diberi kewenangan untuk menahan, tapi kalau tidak dilengkapi dengan sprinhan, surat perintah penahanan, maka penyidikan itu dianggap tidak tanpa hak, tanpa wewenang. Ya, nah, pada saat dia melakukan penahanan tanpa surat perintah penyidik, tanpa surat perintah penahanan tadi, maka dia dikategorikan melawan hukum. Bahkan ini bisa dikategorikan melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan. Ya, karena dia tanpa hak. Nah, atau misalnya melawan hukum ini memaknai juga adalah bertentangan dengan hak orang lain. Ya, misalnya pencurian itu bertentangan dengan hak orang lain, ya, bahwa dia tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, ya. Nah, biasanya kalau berkaitan dengan tanpa hak, tanpa kewenangan, ini tindak pidana di dalam yang dilakukan oleh pejabat, misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tanpa dengan hak orang lain, ini biasanya
berkaitan dengan kejahatan terhadap kepentingan individu, khususnya terhadap kejahatan terhadap harta benda. Ya. Kalau misalnya bertentangan dengan hukum tertulis, dengan hukum tertulis, ya ini biasanya kejahatan yang serius, ya. Misalnya kejahatan keamanan negara, pembunuhan, ya, pemerkosaan. Nah, artinya itu bahwa dikatakan kejahatan kalau harus ada undang-undang yang mengaturnya tertulis. Ya. Kalau bertentangan dengan ini biasanya berkaitan dengan kesusilaan, misalnya ya kesusilaan. Ya. Karena kesusilaan itu lebih kepada titik kuatnya adalah dia bertentangan dengan nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat. Ya. Misalnya pada saat ada orang kumpul kebo, misalnya di kompleks kumpul sana, nah itu maka eh, respon dari masyarakat itu berbeda. Dia akan mengatakan bahwa ini adalah bertentangan, ini adalah melawan hukum. Ya. Tapi pada saat misalnya orang kumpul kebo di daerah elit, ya, maaf misalnya di Citraland misalnya, ya maka perbuatan kumpul kebo itu respon dari masyarakatnya adalah biasa-biasa saja. Sehingga mereka ya mengatakan itu tidak bersifat tidak melawan hukum gitu. Nah, jadi tergantung eh, waktu dan tempat gitu. Kalau misalnya makanya kalau pada saat dilakukannya undang-undang pornografi itu kan itu dapat pertentangan ya, khususnya oleh masyarakat Bali dan Papua. Di Papua kan hanya pakai koteka ya, yang hanya menutupi alat kelaminnya saja. Mereka itu sudah dianggap bahwa ini adalah pakaian kebiasaan mereka itu. Jadi jangan pakaian kebiasaan mereka ini kemudian dianggap bertentangan dengan hukum. Atau di Bali ya, karena ini adalah kawasan wisata yang banyak wismannya ya, wisatawan mancanegara, di mana mereka tujuannya ke Bali itu adalah untuk berjemur ya. Nah, maka kalau itu dilakukan oleh para bule, nah, itu tidak bersifat melawan hukum ya. Ya, nah jadi kembali lagi bahwa kata melawan hukum ya, melihat dari beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli ini, maka yang pertama kata melawan hukum itu memiliki makna bertentangan dengan hukum tertulis, yang kedua bertentangan dengan yang kedua adalah tanpa hak, bertentangan dengan hak orang lain, yang ketiga adalah tanpa hak atau tanpa wewenang, yang keempat adalah bertentangan dengan hukum tidak tertulis, ya. Nah, di dalam memahami sifat melawan hukum di dalam hukum pidana, ya, itu ada dua pandangan. Yang pertama dia memaknai sifat melawan hukum formil, ya. Apa sifat melawan hukum formil itu? Yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang, ya. Nah, jadi suatu perbuatan itu ya bisa dikategorikan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan itu oleh undang-undang ya, atau perda itu diancam dengan pidana. Nah, jadi ini sama kita memahami dalam konteks pemahaman kejahatan dalam perspektif yuridis. Ya, kalau pemahaman kejahatan dalam perspektif yuridis itu kan suatu perbuatan itu dikatakan jahat apabila diatur di undang-undang. Ya.
hubungan seks bebas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, yang mana salah satunya atau keduanya mempunyai pasangan resmi, ya, itu bersifat melawan hukum formil. Ya, karena apa? Karena itu kategorinya zina di pasal 284 KUHP. Tetapi, jadi menurut hukum formil itu adalah melawan hukum. Tapi apabila seks bebas tadi dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak mempunyai pasangan yang sah dengan yang lain, sama-sama single, maka menurut pandangan melawan hukum formil itu adalah bukan suatu tindak pidana. Artinya perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, sehingga tidak bisa dikenakan sebagai tindak pidana. Kenapa? Karena tidak ada undang-undang yang melarangnya, atau tidak ada undang-undang yang memberikan ancaman, ya, pidana yang dirumuskan di dalam suatu undang-undang. Yang kedua, sifat melawan hukum material. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan hanya karena bertentangan dengan undang-undang, namun juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Artinya di sini adalah melihat kepada asas kepatutan, ya, asas kepatutan, asas kepantasan, ya, lalu bagaimana pandangan masyarakat, ya, terhadap eh, perbuatan perbuatan tersebut, misalnya, ya. Atau di dalam, misalnya kalau dalam kajian kriminologi, sifat melawan hukum material ini adalah bagaimana kita memahami suatu kejahatan itu dalam perspektif sosiologis. Ya. Kalau melawan hukum formil tadi, memahami kejahatan dalam perspektif yuridis. Kalau melawan hukum material, memahami kejahatan dalam perspektif sosiologis. Artinya apa? Suatu perbuatan itu dikatakan jahat, ya, apabila, ya, apabila bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, seks bebas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama single tadi, itu bersifat melawan hukum kalau menurut pandangan sifat melawan hukum material, ya. Karena tidak ada satu masyarakat pun yang misalnya menyetujui adanya seks bebas tadi, ya. Apalagi kalau misalnya sampai terjadi. Makanya kan kalau misalnya ada di kampung, ada laki-laki perempuan yang kemudian malam-malam tinggal di rumah berduaan, nah itu digerebek nanti oleh masyarakat kampung. Karena masyarakat kampung kita ini masih percaya bahwa salah satu penyebab adanya bala bencana itu adalah adanya maksiat dalam bentuk zina tadi, ya. Karena kalau terjadi kebakaran misalnya pasti orang itu disalahkan, ya, pasti disalahkan. Wah, ini Tuhan ini murka, ini Tuhan ini menjatuhkan bala bencana ini karena ada yang buat maksiat tadi, ya. Nah, makanya dulu kan di dalam tindak pidana korupsi misalnya, bahwa kata melawan hukum itu bisa dimaknai formil, bisa dimaknai material, ya. Atau misalnya di dalam pasal 406 misalnya, ya, tentang pengerusakan barang gitu, ya. Nah, tentang pengerusakan barang pasal 406.
Nah, ini ya. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum. Nah, jadi kata melawan hukum di dalam pasal 406 ini pengusahaan barang ya. Ini kalau Bapak contohkan itu ya, misalnya ada barang orang lain kita hancurkan ya. Ada mobil orang lain kita lempar kacanya dengan batu ya. Nah, rusak gitu kan ya. Atau ada barang orang lain kita hampas misalnya, nah itu rusak. Nah, ini Pak pasal ini ya. Nah, kata melawan hukum ini ya, artinya kata melawan hukum dikatakan melawan hukum apabila yang dihancur itu adalah barang milik orang lain. Ya, kalau barang milik kita sendiri yang kita hancur maka tidak, ya. Nah, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bapak ambil contoh misalnya, ya. Misalnya Bapak membangun rumah di atas tanahnya orang lain, ya. Ya, misalnya di sini. Misalnya tanah itu milik Anissa misalnya. Lalu tiba-tiba Bapak membangun warung ya di atas tanah Anissa tadi. Nah, kemudian Anissa melihat di atas tanahnya ada warung, ada bangunan. Nah, lalu kemudian Anissa langsung menghancurkan, langsung menggusur, langsung merobohkan warung tadi. Rusaklah warung tadi. Nah, maka kalau kita melihat dalam konteks melawan hukum itu adalah bertentangan dengan hukum tertulis, maka perbuatan Anissa tadi itu tidak melawan hukum. Karena Anissa merasa berhak terhadap tanah, ya, yang mana tanah itu adalah miliknya. Walaupun misalnya bangunan tadi jelas-jelas kepunyaan Bapak. Ya, ya harus punya orang lain ya, bukan punya Anissa. Nah, punya Bapak. Nah, pada saat perbuatan seperti tadi, maka Anissa bisa dikategorikan melawan hukum. Dan Anissa bisa dihukum karena melanggar pasal 406. Dengan sengaja pada saat menghancur, tidak mungkin Anissa tidak sengaja. Hilap Pak, saya menghancurnya. Tidak. Ya, menghancurkan berarti ini rusak sama sekali. Ya, tidak bisa lagi dipakai. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau seluruhnya punya orang lain. Sudah jelas bahwa itu kepunyaan Bapak. Nah, lalu kita bermainnya nanti di melawan hukum. Apakah perbuatan Anissa tadi melawan hukum? Maka Bapak katakan iya. Melawan hukum apa, Pak? Melawan hukum material. Melawan hukum. Artinya melawan hukum tidak tertulis. Apa? Melanggar asas kepatutan dan kepantasan. Ya. Kepatutan kepantasan ini adanya di masyarakat. Bagaimana kebiasaan pergaulan di dalam masyarakat gitu ya. Apakah pantas atau tidak, apakah patut atau tidak, memang subjektif. Tapi pada umumnya bahwa perbuatan Anissa yang langsung menghancurkan tadi itu adalah tidak patut. Maka bagaimana supaya perbuatan Anissa tadi itu selain tidak melawan hukum formil juga tidak melawan hukum material ya, artinya tidak melawan hukum tertulis tapi juga tidak melawan hukum tidak tertulis ya. Formil tadi. Nah, maka pada sebelum Anissa merobohkan warung Bapak tadi, maka Anissa harus mensomasi, ya, memberitahukan, tolong Pak, tanah ini milik saya, ini suratnya, Bapak mendirikan bangunan di atas tanah saya, tolong dirobohkan, ya, tolong dirobohkan, jangan dibangun di sini. Nah, pada saat Bapak setelah disomasi oleh Anissa, kemudian Bapak tetap saja tidak merobohkannya dalam waktu yang telah diberikan oleh Anissa tadi, maka pada saat itu, kemudian Anissa menghancurkan warung Bapak tadi, maka disitulah ya melawan hukum material itu tidak ada. Ya, artinya
Anissa sudah melakukan apa yang patut dilakukan. Apa? Yaitu memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik bangunan tadi untuk merobohkan karena mendirikan di atas tanah orang lain. Ya, nah, misalnya seperti kita lihat, ya, pada saat pemerintah daerah misalnya melakukan penggusuran, dia tidak begitu saja ya menggusur di jalur hijau misalnya di atas sungai, dia tidak langsung saja. Dia diberi kesempatan dulu untuk si pemilik tadi itu membongkar rumahnya. Lalu setelah ternyata dia tidak mau membongkar, maka kemudian lalu diadakanlah penggusuran secara paksa tadi. Ya, nah jadi kata-kata melawan hukum ini bisa kita maknai adalah bertentangan dengan hukum, ya, bertentangan dengan hukum tertulis misalnya bahwa bahwa pada saat Anissa menghancur itu Anissa tidak punya hak, ya, terhadap barang tadi, ya. Atau bertentangan dengan hak orang lain. Oh, ini yang dihancur ini hak orang lain, tidak boleh, ya. Kita minjam HP kawan lalu dihampas, nah, tidak boleh. Atau misalnya bertentangan dengan hukum tidak tertulis apa? Nah, bertentangan hukum tidak tertulis ini bahwa tanah ini milik kita, tapi kemudian kita memberitahukan kepada si pemilik bangunan liar tadi untuk menghancurkan terlebih dahulu. Pada saat si pemilik bangunan liar tadi tidak mengindahkan somasi permintaan kita, permintaan si pemilik tanah, maka kemudian pada saat itu pemilik tanah sendiri yang merobohkan, ya, maka itu dikatakan tidak melawan hukum, ya. Jadi dari contoh pertama tadi, Anissa begitu saja merobohkan warung Bapak, itu dikatakan melawan hukum sehingga memenuhi tindak pidana pengerusakan barang. Nah, contoh yang kedua, ternyata unsur melawan hukumnya tidak ada, ya. Nah, karena unsur melawan hukum tidak ada, maka perbuatan Anissa tadi yang kedua, ya, yang mensomasi tadi, melalui somasi tadi itu bukan merupakan tindak pidana menghancurkan barang, ya. Ini contoh, ya, penggunaan dari yang mana sifat melawan hukum material, yang mana sifat melawan hukum formil. Ya, lanjut. Nah, di dalam memahami sifat melawan hukum material itu terdapat dua makna. Yang pertama adalah dalam fungsinya yang negatif, yang kedua adalah dalam fungsinya yang positif. Ya, dalam fungsinya yang negatif, artinya perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, itu dikategorikan meskipun perbuatan itu memenuhi unsur delik, tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Ya, misalnya gini, di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kan setiap orang, ya, setiap orang dengan maksud memperkaya, ya, setiap orang dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Nah, jadi contohnya gini, ada pejabat melakukan pembelian terhadap barang misalnya, ya, misalnya pejabat itu dia membeli komputer misalnya, ya. Nah, pada saat dia membeli komputer kemudian harga komputer itu dinaikkannya, di markup. Nah, maka perbuatan pejabat tadi itu dikategorikan melawan hukum. Kenapa? Karena dia menentukan harga yang tidak sesuai. Nah, berarti itu bertentangan, ya. Nah, itu bertentangan dengan hukum tertulis. Negara dirugikan, ya. Ya, di mana kerugian negara? Selisih dari harga yang ada, harga komputer. Misalnya harga komputernya 5 juta, kemudian dia naikkan menjadi 5.500.000. Berarti kan yang 500 itu yang menjadi nilai kerugian negara. Ya, nah itu tidak boleh. Ya. Nah, negara dirugikan.
Nah, kalau misalnya dalam fungsi negatif tadi apa? Meskipun perbuatan itu memenuhi unsur delik, tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Misalnya gini, eh, pada saat orang sedang pada saat orang ingin membuat KTP, misalnya ya, atau ada pembuatan surat-surat yang penting, ya, kemudian komputernya rusak. Nah, pada saat komputer rusak, kemudian ada tidak ada anggaran untuk pembelian komputer. Tiba-tiba, karena kepentingan komputer ini mendesak, lalu anggaran untuk pembelian, misalnya pembelian sepeda motor, ya, pembelian sepeda motor dinas itu dialihkan ke komputer misalnya. Nah, dialihkan ke komputer, kemudian pada saat itu harga komputer berapa? Harga komputer 5.500.000 misalnya. Lalu dibelikannya dengan harga komputer yang 5.500.000. Ya, karena toko komputer hanya satu misalnya, ya, ini di kampung misalnya. Nah, maka dalam konteks ini memang perbuatan dari pejabat tadi itu bertentangan dengan hukum. Kenapa? Karena dia harusnya uang itu digunakan untuk membeli sepeda motor, ternyata dia belikan untuk komputer. Ini kan tidak sesuai dengan rencana, ya, tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, itu juga bertentangan dengan hukum. Tetapi perbuatan pejabat tadi itu tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Apa ukuran rasa keadilan masyarakat? Adalah salah satu adalah kepentingan masyarakat yang terlayani. Ya. Nah, jadi pejabat tadi itu mengambil inisiatif untuk melanggar aturan dalam hal penggunaan anggaran yang sesuai dengan rencana tadi, yang harusnya uang tadi digunakan untuk beli sepeda motor, kemudian dia pakai untuk membeli komputer. Untuk apa? Dengan tujuan supaya pelayanan terhadap masyarakat tetap bisa jalan. Nah, ya, jadi ini. Asalkan aja, asalkan ya dia tidak mengambil keuntungan secara pribadi dari pembelian komputer tadi. Dia tidak ada. Ya, pada saat dia beli memang harga misalnya 5 juta, tapi si penjual ini, ya, si penjual ini tiba-tiba menawar harga 5.500.000, maka tidak ada pilihan lagi bagi dia, ya, walaupun misalnya di daerah lain ada misalnya 5 juta, ya, tetapi kan dia tidak mengambil keuntungan, ya, tidak mengambil keuntungan dari pembelian komputer tadi, keuntungan pribadi. Tapi kalau contoh pertama tadi kan dia mengambil keuntungan kan, selisihnya yang 500 tadi. 5 juta dibayarkan, 500 masuk kantong dia. Ya. Nah, maka karena dia tidak menerima keuntungan, kemudian pelayanan masyarakat itu terlayani, ya, dan negara tidak dirugikan. Di mana negara tidak dirugikan? Karena di situ ada pelayanan masyarakat yang terpenuhi. Ya, apa sih artinya uang 500 misalnya daripada kemudian kita menunggu, ya, menunggu anggaran untuk bisa dilakukan pembelian komputer, ya, perubahan anggaran itu tidak mudah, ya, tidak mudah, bisa lama. Kalau menunggu perubahan anggaran, maka nanti bagaimana pelayanan masyarakat dalam hal pembuatan KTP ini akan terhambat. Bisa saja masyarakat membuat KTP ini misalnya karena dia ingin umrah, bisa saja dia membuat KTP ini adalah karena ingin membuat SIM misalnya kan, masa terhambat, ya. Nah, jadi artinya bahwa memang perbuatan pejabatnya, contoh yang kedua tadi, itu bertentangan dengan undang-undang. Dia memenuhi
unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi, tetapi itu tidak bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat. Ya. Nah, so misalnya ada anggaran untuk pembelian mobil dinas, tiba-tiba terjadi kebakaran, lalu kemudian uang tadi itu disumbangkan. Nah, maka ini kan perbuatan menyumbangkan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Justru ini lebih baik daripada misalnya diberikan mobil dinas sementara ada warganya yang tidak bisa menikmati tempat tinggal yang layak misalnya. Ya. Nah, sebaliknya dalam fungsinya yang positif, meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial, ya. Norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Contoh misalnya, ya. Contohnya gini. Anggota dewan, misalnya anggota DPRD Kalimantan Selatan itu dia punya salah satu punya tunjangan adalah tunjangan perumahan. Ya, dia punya tunjangan perumahan. Nah, dalam memberikan tunjangan perumahan itu dia harus membuat atau harus dia atur di dalam Perda. Ya, lalu dibuatlah Perda. Ya, salah satunya adalah Perda APBD misalnya. Lalu di Perda APBD itu dimuat bahwa salah satu tunjangan dari tunjangan perumahan anggota dewan itu dalam satu bulannya adalah 7 juta misalnya. 7 juta. Nah, maka kalau kita melihat sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif, anggota dewan menerima uang setiap bulan 7 juta sebagai tunjangan rumah tadi, itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya. Ya, nah itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Tetapi ya, tetapi perbuatan itu kalau misalnya kita lihat dari sisi rasa keadilan masyarakat, apakah 7 juta itu pantas untuk sewa rumah di Banjarmasin misalnya? Ya. Sewa rumah di Banjarmasin paling mahal satu bulannya berapa sih? Rumah mewah itu sekitar 2 juta satu bulan. 5 jutanya sisanya apa? Lampu, ledeng misalnya. Ya. Paling anggap ya 2 juta. Ya kan? Nah, sisa 3 juta. Nah, lalu inilah tidak pantas. Ya. Nah, ini tidak pantas. Lalu perbuatan seperti ini kalau kita kaitkan dengan tindak pidana korupsi, ini sebenarnya adalah tindak pidana korupsi. Ya. Karena ini bertentangan dengan melawan hukum material. Ya. Nah, ini bertentangan dengan hukum material. Nilai-nilai ada masyarakat. Tetapi sayangnya Mahkamah Konstitusi itu menghapus bahwa untuk tindak pidana korupsi itu hanya bertentangan dengan hukum formil. Ya. Jadi kembali lagi bahwa dalam fungsi yang positif, artinya meskipun itu tidak diatur dalam undang-undang, apalagi tidak diatur ya di dalam undang-undang, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Ya, ya. Ini misalnya contoh lain, orang yang seperti tadi, orang yang kumpul kebo tadi, dia memang tidak diatur dalam undang-undang. Tapi perbuatan itu tercela, ya. Perbuatan itu tidak baik, perbuatan itu tidak pantas, ya. Nah, maka sesuatu itu bisa dipidana. Ya. Nah, ada satu kasus misalnya dalam contoh ya, dalam fungsi yang positif ini. Pada tahun 1907 ya, 78 ya di Medan situ ada yang namanya raja, ada mertua ya, mertua raja ya, laki-laki, kemudian dia pacaran dengan Katrina ya, kemudian mertua Raja Butarta tadi ya, mertua tadi dia
mertuanya nama, bukan profesi, bukan apa, bukan sebutan. Ya. Mertua raja tadi dia merayu Katrina untuk melakukan hubungan seksual. Tapi Katrina tidak mau. Kemudian mertua tadi menjanjikan bahwa nanti kalau kamu mau maka akan saya nikahi. Nah, lalu kemudian berdasarkan bujukan tadi, lalu Katrina mau dan dia bersedia melakukan hubungan sehingga keperawanannya tidak ada lagi pada saat itu, hilang, ya, direnggut oleh mertua tadi, mertua raja buta-buta tadi. Nah, maka dalam konteks ini tidak ada satupun undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan mertua raja buta-buta tadi itu adalah tindak pidana. Tetapi karena perbuatan ini bertentangan dengan nilai-nilai norma, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, bertentangan dengan rasa keadilan, karena ternyata raja tadi, mertua raja buta-buta tadi itu bohong, tidak menikahi Katrina setelah dia mendapatkan keperawanannya. Nah, maka kemudian kasus ini sampai ke pengadilan, ya. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya si mertua tadi dihukum. Karena apa? Pasalnya tidak ada. Lalu akhirnya menggunakan pasal penipuan. Jadi seolah-olah dengan bujuk rayu tadi, ya, kemudian dengan bujukan tadi, lalu si Katrina tadi itu bersedia menyerahkan kehormatannya. Nah, kehormatan ini kemudian disamakan dengan batu ya oleh hakimnya, Hakim Wisma Siregar. Nah, contoh ini nanti juga bisa dipakai dalam hal penafsiran. Nanti ada beberapa penjelas. Nah, pada dalam penipuan itu kan yang kemudian yang harus diserahkan oleh korban itu kan barang, ya, barang berwujud, ya, barang bergerak, kan gitu kan, ya, misalnya uang atau mobil, ya, atau handphone. Nah, harusnya itu. Tapi ini tidak. Yang diserahkan kan kehormatan, ya, yang tidak nampak, ya, yang tidak juga misalnya, artinya begitu bisa dibawa kemana-mana kan, karena dia tidak bisa terpisah dari tubuh, ya. Ya, nah ini. Nah, tapi intinya yang kalian pahami itu adalah sifat melawan hukum itu hanya ini. Yang ini hanya perkembangan aja dari melawan hukum material tadi. Artinya bahwa dalam memahami sifat melawan hukum itu ada yang disebut dengan melawan hukum formil, melawan hukum material. Melawan hukum formil ini berarti bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan nilai-nilai atau rasa keadilan, nilai-nilai hidup masyarakat atau rasa keadilan masyarakat. Itu aja. Nah, bagaimana pewujudan dari unsur melawan hukum itu dalam memutuskan tindak pidana? Nah, ada yang dirumuskan secara eksplisit dan implisit. Jadi misalnya seperti dalam pasal 406 tadi itu dirumuskannya secara eksplisit, ya. Jadi ingat bahwa perumusan unsur melawan hukum itu bisa dirumuskan secara eksplisit atau secara nyata, ya, disebutkan di dalam rumusan itu kata-katanya, atau bisa secara implisit, ya, secara tersembunyi. Nah, kalau secara implisit berarti di situ bahwa perbuatan itu selalu bersifat melawan hukum. Kalau secara eksplisit berarti ada saja perbuatan yang sama tapi tidak bersifat melawan hukum, ya. Misalnya contohnya tadi pasal 406. Nah, ini kan secara eksplisit. Kalau unsur melawan hukum itu dirumuskan secara eksplisit, artinya ada perbuatan ini, ya, ada perbuatan ini yang ternyata tidak bersifat melawan hukum. Misalnya apa? Tukang. Nah, tukang kan pada saat dia menghancur rumah, merenovasi rumah, nah, itu dia tidak melawan hukum. Kenapa? Karena ada izin dari si pemilik rumah.
bengkel misalnya, ya. Pada saat kita menservis ke bengkel itu kan bisa saja mesinnya kemudian diturunkan lalu tidak lagi berbentuk sepeda motor ya. Nah, tapi itu tidak melawan hukum ya. Nah, itu tidak melawan hukum. Berbeda kalau misalnya melawan hukum itu dirumuskan secara implisit. Kalau melawan hukum dirumuskan secara implisit, maka artinya bahwa tidak ada perbuatan tersebut yang tidak bersifat melawan hukum. Artinya selalu bersifat melawan hukum. Misalnya pasal 285 tentang pemerkosaan. Nah, di sini kan tidak ada hukum. Ya, tidak ada kan? Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Di sini tidak ada barang siapa, ya, misalnya barang siapa secara melawan hukum melakukan kekerasan. Nah, kekerasan ancaman kekerasan itu sudah bersifat melawan hukum. Dan kata memaksa kan berarti tidak sesuai dengan kehendak korban. Korban tidak mau. Ya, kekerasan ya ini adalah cara yang dipakai. Nah, berarti di sini bahwa kata melawan hukumnya itu ada di mana? Di penggunaan kekerasan dan memaksa tadi. Jadi tidak perlu lagi ada kata melawan hukum. Karena kalau di sini pembentuk undang-undang menggunakan istilah merumuskan secara eksplisit kata-kata melawan hukum, berarti ada dong perbuatan pemerkosaan yang tidak bersifat melawan hukum. Nah, ya. Nah, berarti ada dong perbuatan apa? Dengan kekerasan wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Nah, itu. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya menyetubuhi wanita istrinya? Nah, kalau ini saja ya maka tidak melawan hukum. Ya, seperti yang seks bebas tadi. Tapi kalau seks bebas tadi sama-sama single tadi ya, dilakukan dengan penggunaan kekerasan dan tidak dikehendaki oleh wanita tadi, maka disitulah unsur melawan hukumnya itu ada. Ya. Nah, begitu juga misalnya pasal 338, ya, pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan. Ya, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya. Barang siapa dengan sengaja merampas, tidak ada kan? Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak merampasnya. Artinya tidak ada perbuatan yang diizinkan dalam bentuk merampasnya orang lain. Jadi tidak ada perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dalam hal merampasnya orang lain. Perbuatan merampasnya orang lain selalu bersifat melawan hukum. Seperti pemerkosaan tadi juga, ya, menyetubuhi wanita dengan paksa, dengan menggunakan kekerasan, itu selalu bersifat melawan hukum. Tapi kalau misalnya kekerasan ada Pak, memaksa ya ada Pak, bersetubuh terjadi, tapi istri kita sendiri Pak, ya maka tidak melawan hukum. Karena itu istri kita, berarti bukan pemerkosaan. Nah, yang kedua, rumusan ada yang bagian dari unsur objektif, ada bagian dari unsur subjektif. Ya. Kalau minggu kemarin kita kan menjelaskan unsur objektif itu berarti perbuatan lahiriah, aktus rius. Nah, ada perbuatan subjektif berarti itu sikap batin. Misalnya apa? Misalnya di pasal 167, ya, pasal 167 KUHP itu adalah pasal yang memasuki pekarangan tanpa izin. Ya, nah ini. Barang siapa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Nah, jadi kata-kata melawan hukum ini adalah dihubungkan dengan perbuatan apa? Nih, masuk.
Jadi perbuatan masuk ya itu dikatakan bahwa perbuatan masuk itu harus dilakukan dengan melawan hukum. Dengan apa? Dengan tanpa izin dari pemiliknya. Ya. Nah, misalnya kita tiba-tiba masuk ke dalam rumah orang lain yang sedang tertutup. Nah, itu masuk pasal ini. Karena pasal yang dibuat dalam rangka menjamin kehidupan pribadi seseorang. Misalnya pasal 167 tidak ada, lalu nanti orang bebas masuk ke dalam rumah kita. Lalu di mana? Ya, di mana privasi ya, kehidupan privasi kita supaya kita tenang itu tidak ada. Ya. Nah, jadi pasal 167 ini kalau tidak ada pasal 167 maka kita tidak bebas hidup dalam rumah kita. Ya. Karena orang nanti bebas masuk. Nah, supaya orang ini tidak bebas masuk, supaya kita ini nanti enak, istirahat enak kan, tidak ada yang mengganggu, maka dibuatlah pasal ini. Ya. Nah, jadi kata melawan hukum ini adalah artinya bahwa dia masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai tadi itu tanpa izin dari si pemiliknya, ya. Yang tadi pasal 406 juga kan, melawan hukum itu adalah bagian dari unsur objektif. Dikaitkan dengan apa? Yang melawan hukum dalam hal merusak, menghancur, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Ya, hukum dalam konteks ya bagian dari rumusan unsur subjektif sikap batin tadi itu pasti pasal 378 tentang penipuan. Ya. Nah, barang siapa dengan maksud untuk mengganggu orang lain secara melawan hukum. Nah, maksud ini adalah unsur subjektif. Ada niat untuk orang lain secara melawan hukum artinya bertentangan dengan pergaulan di dalam masyarakat. Artinya dia ingin mendapat keuntungan, tetapi keuntungan itu dilakukan dengan yang bertentangan dengan pergaulan masyarakat. Ya. Orang misalnya yang arisan online, ya. Pada saat dia ingin menawarkan slot, ya, dia bilang, nih ada yang jual slot, dapatnya 15 juta minggu depan, kamu cukup bayar 10 juta. Wow. Lalu masyarakat tergiur. Lumayan kan? 10 juta jadi 15 juta dalam waktu 1 minggu. Nah, dia sudah tahu di sini ada maksud dia untuk mendapatkan keuntungan tadi, dia mendapatkan 10 juta, ya. Dan dia sadar, dia tahu bahwa keuntungan ini dia peroleh, uang ini dia peroleh, ya, dengan apa? Dengan menggunakan, ya, dia menggunakan tipu muslihat tadi. Dan dia sudah tahu pada saat itu. Nah, maka unsur melawan hukumnya ini adalah dikaitkan dengan maksud. Jadi ini bagian dari unsur subjektif. Unsur objektifnya mana? Ya ini. Ya, nah ini. Nah, jadi kata melawan hukum ini masuk bagian dari unsur subjektif ini. Kalau yang tadi ya kalau misalnya 406 tadi, nah 406 itu unsur subjektif mana? Dengan sengaja. Objektif mana? Ini melawan hukum, ya ini menghancurkan, jadi menghancurkan tanpa izin, merusak tanpa izin, membuat tidak dapat dipakai tanpa izin, menghilangkan tanpa izin, ya. Nah, kalau ada pertanyaan, kita sudah cukup unsur melawan hukum. Sekarang kita bicara tentang teori kausalitas, ya.
Ini waktunya, wah, setengah jam lagi. Masuk kita kebut. Nah, di dalam teori kausalitas ini, bahwa teori kausalitas di dalam hukum pidana dimaksudkan menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pentingnya teori kausalitas bisa pertama dalam hal menentukan dalam hal tindak pidana material, ya. Pidana material ini kan artinya dia diberatkan kepada akibat seperti pembunuhan, barang siapa dengan sengaja menghinakan orang lain. Jadi bagaimana bentuk perbuatannya tidak penting, yang penting bahwa perbuatan itu ada perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati, ya, atau tindak pidana oleh, ya. Nah, ini misalnya tindak pidana penganiayaan, ya. Nah, dalam tindak pidana material terdapat unsur akibat konstitutif. Lalu perlu ditelusuri apa yang menjadi sebab dari akibat konstitutif dalam hal misalnya dalam hal pengeroyokan yang menimbulkan kematian, ya. Nah, jadi kan kekerasan yang digunakan oleh orang di muka umum secara bersama-sama, ini pengeroyokan ya, yang menimbulkan kematian. Nah, lalu pada saat orang tadi memukul, si A memukul di mata, ya, si B memukul di kaki, kemudian meninggal. Ada yang memukul di dada, nah, meninggal. Nah, maka dalam konteks ini, apa yang menyebabkan? Apa yang Nah, ini tidak mudah, ya. Nah, dan ini pentingnya nanti adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab. Nah, yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Apakah akibat yang timbul disebabkan oleh perbuatan pelaku? Misalnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, misalnya, ya. Misalnya Anissa memukul Akbar, ya. Anggap Anissa menempel. Nah, setelah menempel Akbar, ternyata esoknya Akbar mati. Nah, pertanyaannya, apakah penganiayaan yang dilakukan bahwa matinya Akbar tadi dikarenakan tempeleng dari Anissa tadi? Ya. Nah, ini nanti yang bisa dicari sebab-sebabnya, ya. Kita menggunakan teori kausalitas, ya, hubungan sebab akibat. Apa sih yang menyebabkan timbulnya akibat tadi, ya. Nah, maka ada beberapa teori nanti, ya. Usaha untuk menetapkan sebab dari suatu akibat dalam tindak pidana tidak mudah karena kompleksnya faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi. Lalu berangkat dari postulat post hoc non pro, ya, post hoc non propter hoc, suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain, ya, suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahulunya. Paham ya? Suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya. Jadi suatu peristiwa yang terjadi misalnya kematian yang dianggap oleh Akbar, ya, setelah peristiwa lain karena ditempeleng sama Anissa, belum tentu merupakan akibat dari peristiwa tempeleng tadi, ya. Nah, maka di sini masih kesulitan dalam memecahkan kausalitas sebab akibat tadi dikenal ada beberapa teori yang pertama adalah teori condition sine qua non, yang kedua teori generalisasi, individualisasi. Nah, teori sine qua non tokohnya adalah von Bury. Beliau adalah mantan ketua Mahkamah Agung Jerman. Juga teori ekivalen, terjadi hubungan, saling berhubungan, atau Bedingung teori, syarat-syarat. Nah, menurut teori ini, adalah tiap-tiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Tidak ada perbedaan antara syarat dan musabab. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu nilainya sama. Sebab kalau suatu, ya,
Sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Nah, contoh misalnya, ya, beberapa contoh misalnya, membunuh Akbar dengan menggunakan pisau. Ya, Anissa membunuh Akbar dengan menggunakan pisau. Anissa dapat pisau minjam dari Regina. Ya, dia Anissa minjam pisau dari Regina. Regina membeli pisau dari Sajida. Sajida sebelum Sajida pedagang pisau, Sajida mendapatkan pisau itu dari Denis sebagai pengrajin pisau, ya, pengrajin pisau. Nah, maka pada saat Anissa membunuh Akbar dengan pisau tadi, maka menurut teori kondisi, maka bahwa Anissa yang dapat dihukum, tetapi Regina bisa dihukum, Sajida bisa dihukum, Denis juga bisa dihukum. Kenapa? Karena Anissa mendapatkan pisau dari Regina, ya, dengan catatan Regina tidak tahu, ya, Regina tidak tahu bahwa di pisau itu digunakan untuk membunuh. Lalu Regina dapat pisau dari Sajida. Terus Sajida buat sendiri atau beli? Oh, beli lagi dari Denis sebagai pengrajin pisau. Nah, maka Anissa, Regina, Sajida, Denis itu menurut teori kondisi sine qua non adalah sebab-sebab terjadinya pembunuhan. Sebab-sebab yang meninggalnya Akbar tadi. Ya, kan kenapa? Tiap saat itu tadi Anissa dapat pisau karena dipinjami Regina. Regina memiliki pisau karena dia membeli dari Sajida. Artinya gini, kalau Regina tidak meminjamkan, maka Anissa tidak akan membunuh dengan pisau. Kalau Sajida tidak jual pisau, maka Regina tidak akan membeli. Kalau Denis tidak membuat pisau, maka Sajida tidak dan menjual. Nah, syarat-syarat seperti inilah yang menurut Von Bury dikategorikan sebagai musabab, ya, terjadinya pembunuhan. Nah, kritik terhadap teori ini bahwa hubungan kaus tentang ke belakang tanpa akhir. Nanti ditelusuri lagi. Denis dapat bahan dari siapa? Oh, ternyata Denis dapat pisau ini dari Fatimah misalnya. Nah, lalu Fatimah kenal lagi. Oh, Fatimah dapat bahan kayak lempengan besi ini dari mana? Oh, dia dikasih sama Muhammad Patra misalnya. Kenal lagi sampai ke ujung, sampai ditelusuri, lalu akhirnya tidak ada. Ya. Nah, ini teori kondisi, ya, kondisi sine qua non, ya. Kritiknya tadi membentang ke belakang tanpa akhir. Sebab tiap-tiap sebab sebenarnya merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya tadi. Kalau tidak Regina meminjamkan, maka Anissa tidak akan membunuh Akbar dengan pisau. Kalau Sajida tidak menjual, maka Regina tidak akan memiliki pisau. Kalau Denis tidak membuat pisau, maka Sajida tidak akan membeli dan menjualnya, ya. Fatimah tidak menjual lempengan besi ke Denis, maka Denis tidak akan membuat pisau. Kalau Muhammad Patra tidak memberikan Fatimah, maka Fatimah tidak akan memberikan menjual lempengan tadi ke Denis. Nah, sampai ke ujung dan nanti tidak akhirnya siapa yang terputus nanti adalah dari mana? Ya, itu yang tidak jelas, ya. Nah, yang kedua adalah teori generalisasi. Jadi gini, teori kondisional ini menjadi sebab kejahatan adalah setiap syarat, ya, setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan, ya, tidak seperti artinya bahwa yang menjadi sebab
yang menjadi sebab itu adalah apapun yang menyebabkan kemudian akibat itu ada. Tarik sampai ke belakang. Ya. Nah, sedangkan teori generalisasi ini adalah kritikan terhadap teori kondisi sine qua non, ditemukan oleh von Kris. Disebut juga teori adekuat. Nah, menurut teori ini, musabab dari sesuatu adalah syarat yang pada umumnya menurut kejadian normal dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut. Jadi kemudian, nah kalau ini berbeda, kalau ini dicari adalah mana yang lebih dominan, ya. Nah, kemudian teori ini berpijak pada fakta, ya, pada fakta sebelum kejadian, antefaktum. Maksudnya, apakah di antara serentetan syarat ini ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu? Ya, menurut pengalaman hidup biasa atau menurut perhitungan yang layak mempunyai kadar untuk itu. Nah, kalau yang contoh yang tadi, maka tidak bisa menjadi sebab Anissa membunuh, ya. Tidak bisa menjadi penyebab kemudian Akbar meninggal. Nah, berarti menurut teori Pak, ya Anissa, hanya Anissa saja yang bertanggung jawab. Nah, kecuali Regina mengetahui bahwa Anissa meminjam itu untuk membunuh. Regina dikategorikan itu membantu dalam arti memberi sarana, memberi alat, ya. Nah, jadi teori kuat ini melihat kepada yang pada umumnya kejadian normal dan mampu menimbulkan akibat, ya. Jadi tidak bisa kita kemudian menyalahkan Regina yang meminjamkan, sementara meminjam adalah untuk keperluan yang lain yang tidak diketahui. Tidak Sajida yang menjual pisau, karena menjual pisau itu adalah perbuatan. Nah, tinggal bagaimana orang menggunakan aja, ya. Nah, begitu juga Dennis, ya perbuatan Dennis juga membuat pengrajin pisau, ya dia tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan karena membuat pisau itu adalah sesuatu yang sah. Nah, di dalam teori generalisasi ini ada dua pandangan untuk menentukan kriteria pada umumnya dalam teori generalisasi. Jadi kriteria pada umumnya, yang ya apa sih umumnya? Nah, maka ada dua pandangan. Pertama, pandangan subjektif. Tokohnya von Kris yang dianggap sebagai sebab adalah apa yang oleh pelaku diketahui, ya, nah, ketahui atau dapat dibayangkan dapat menimbulkan akibat. Jadi kriterianya adalah pengetahuan pelaku. Pandangan objektif tokohnya Simon, musabab adalah kelakuan manusia yang menurut pengalaman pada umumnya adalah wajar apabila perbuatan itu menimbulkan akibat. Jadi kriterianya adalah kriteria objektif dalam peristiwa konkret yang menilai kriteria, ya, kriteria objektif ini adalah contoh kasus. Si A mengetahui bahwa si B menderita penyakit jantung yang sudah berat. Kemudian si A mendorong si B sehingga si B jatuh ke tanah dan si B meninggal. Nah, maka menurut teori yang subjektif, apa sih penyebab, ya, dari si A ini meninggal? Nah, maka penyebabnya adalah perbuatan si A yang mendorong. Ya. Kenapa? Karena si A sudah tahu, ya, bahwa si B ini sedang menekan jantung dan kemudian kalau didorong berkelanjutan itu bisa berpotensi orang kena serangan jantung. Kalau kena serangan jantung bisa berpotensi meninggal. Maka dalam konteks ini si A bisa dipersalahkan, ya, karena apa? Karena perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, ya. Nah, dia bisa menghilangkan nyawa orang lain, atau bisa juga dikategorikan dia melakukan penganiayaan yang mengakibatkan si B meninggal, ya. Kalau niat membunuh tidak, ya. Bahkan ya sebenarnya kalau ditelusuri lagi bisa saja si A ini sebenarnya ingin membunuh si B, tapi dengan cara dia dorong supaya dia dianggap tidak tahu. Oh, saya tidak tahu loh kalau si B ini menderita penyakit jantung lalu dia meninggal. Nah, saya tidak sengaja misalnya. Atau niat saya hanya ingin mendorong saja. Oh, ternyata dorongan saya ini mengakibatkan mati.
maka itu nanti masuk ke penganiayaan. Karena dorongan kemudian membuat orang sakit kan, lalu meninggal. Ya. Nah, tapi kalau menurut pandangan objektif, perbuatan si A yang mendorong bukan menjadi sebab kematian si B. Karena apa? Karena yang dilihat adalah pengalaman manusia. Masa sih hanya didorong lalu orang meninggal kan gitu kan? Ya, tidak ada perbuatan. Ya, artinya gini, tidak semua orang kalau kita dorong kemudian meninggal. Ya. Nah, maka menurut pandangan objektif bahwa ya bahwa kematian dari si B bukan karena dorongan. Nah ya, bukan karena dorongan. Kenapa? Karena pada umumnya kalau hanya perbuatan mendorong itu tidak mengakibatkan mati, setidaknya mengakibatkan luka, apalagi dorongannya tidak terlalu berat, ya. Kecuali mendorongnya ke bawah jurang. Nah, jelas kan ini enggak, dia mendorong di tanah datar, ya. Nah, jadi kalau yang subjektif pengetahuan, ini tahu dia, tapi kemudian dia tetap melakukan mendorong. Nah, dan dia tahu kalau misalnya orang mendorong tiba-tiba kaget, itu kan bisa serangan jantung. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah teori individualisasi. Tokohnya adalah Berkmeyer. Menurut Berkmeyer, dari serentetan syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya suatu akibat, yang menjadi sebab adalah syarat dalam keadaan tertentu paling dominan untuk menimbulkan akibat. Ya. Kalau teori generasi tadi itu adalah melihat kepada mana ya faktor yang paling kuat yang pada umumnya tadi ya. Nah, kalau ini dia lebih pada keadaan tertentu paling dominan untuk menimbulkan akibat. Nah, kesulitannya adalah menentukan syarat yang paling dominan tadi. Kalau yang generalis tadi menentukan kriteria pada umumnya. Misalnya, si A diculik oleh si B dan disekap dalam kamar dan tidak diberi makan minum. Setiap hari si A dianiaya oleh si B. Pada hari ketiga, setelah si B memukul si A di bagian perut, kemudian si A tersungkur dan meninggal. Nah, maka pertanyaannya, apakah si A meninggal karena penganiayaan atau karena tidak diberi makan dan minum selama tiga hari? Nah, maka ini yang kemudian dicari ya keadaan yang paling dominan. Apakah meninggalnya si A ini karena pukulan, ya, karena serangkaian pukulan mulai hari pertama sampai hari ketiga, atau hanya pukulan ketiga karena yang dipukul adalah bagian perut, ya, atau karena dia meninggal karena tidak dapat asupan makan minum. Nah, maka di sini, nah yang dicari adalah keadaan tertentu paling dominan. Maka siapa ini yang bisa menentukan? Nah, yang semua bisa yang kalau dalam konteks menentukan ini adalah hanya nanti ahli forensik, ya, ahli forensik. Nah, penganiayaan, pembunuhan itu biasanya ada saksi dari ahli forensik. Istilahnya visum, ya, visum et repertum, ya, catatan yang menjelaskan terjadinya luka, baik luka luar maupun luka dalam, ya, kemudian hubungan antara luka dengan akibat yang timbul. Ya, jadi kalau teogenisasi dia lebih melihat kepada syarat yang pada umumnya menurut kejadian normal, ya, yang menyebabkan akibat. Kalau di sini lebih kepada keadaan, ya, yang paling dominan untuk menimbulkannya akibat. Nah, kemudian yang selanjutnya berdasarkan atau interpretasi. Mengapa diperlukan penafsiran hukum yang kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat? Karena hukum yang kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Misalnya dalam konteks pencurian. Nah, barang yang dicuri itu kan diatur sejak dulu itu adalah harus benda bergerak, berwujud, dan mempunyai nilai. Oh, ternyata di dalam perkembangannya benda yang memiliki yang bernilai itu tidak hanya benda berwujud dan bergerak, ya. Ya tidak hanya benda berwujud, tapi ada juga benda yang tidak berwujud. Misalnya seperti aliran listrik, pulsa, habis itu kuota, gas. Nah, itu kan benda-benda yang tidak tetapi memiliki nilai komersial, ya. Nah, artinya pada saat dibentuknya pasal tindak pidana pencurian itu
pembentuknya itu tidak bisa membayangkan bahwa nanti 50, 70, 100 tahun akan datang, itu ternyata ada benda yang menjadi objek pencurian dalam bentuk benda wujud. Ya, nah ini tidak dibayangkan, sehingga dalam konteks ini bisa dilakukan penafsiran. Yang kedua, pada saat hukum dibentuk, ada hal menjadi atensi pembentuknya. Jadi DPR lupa, ya pembentuknya ini lupa memasukkan pasal-pasal yang menentukan pasal-pasal yang harus diatur. Jadi kelupaan, sehingga diperlukan penafsiran. Nah, kemudian tidak mungkin semua istilah dimuat dalam peraturan undang-undangan, ya. Tidak mungkin kata-kata istilah dalam pasal-pasal itu dimuat, ya. misalnya gini, pasal pencurian, Bapak mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, ya. Nah, lalu barang itu apa, mengambil itu apa, kepunyaan orang lain itu apa. Nah, itu tidak perlu dijelaskan di dalam satu undang-undang. Misalnya di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, ya, misalnya undang-undang tindak pidana narkotika. Nah, itu kan istilah-istilah itu ada di pasal 1, di pasal 1 ya. Namanya ketentuan umum misalnya. Misalnya 1, narkotika adalah ini. Narkotika golongan 1 adalah ini. Narkotika golongan 2 adalah ini. Nah, itu. Tidak semua, misalnya tindak pidana narkotika itu ada namanya memiliki, menyimpan, menguasai. Tidak ada kita menemukan kata-kata memiliki itu adalah ini, menguasai itu adalah ini, menyimpan itu adalah ini, itu tidak ada ya. Karena tidak mungkin semua istilah itu dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, norma diumuskan secara singkat atau bersifat umum ya. Karena ini biar bersifat fleksibel ya. Nah, karena inilah pentingnya lalu adanya penafsiran. Penafsiran itu ada 9 sebenarnya ya. Tapi dalam konteks ini Bapak hanya menjelaskan yang 6 saja ya. Ya, banyak penafsiran itu. Nah, penafsiran otentik, historis, sistematis, gramatikal, teleologis, ekstensif, sebenarnya ada jadi lagi penafsiran contrario ya. Kemudian ada juga penafsiran analogis, ada juga ya. Tapi yang 6 ini saja yang perlu kita pahami saat ini. Penafsiran otentik adalah secara resmi telah disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya terdapat dalam bab ketentuan umum dan penjelasan pasal. Misalnya definisi anak ya, atau yang disebut dengan waktu malam. Ini pasal 98 misalnya. Ya. Nah, kalau di KUHP itu ada di bab 9, pengertian istilah-istilah. Nah ini, arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Nah ini ya, kalau di KUHP. Misalnya ini, yang disebut dengan luka berat. Ya. Misalnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Nah, apa sih arti luka berat? Nah, maka ini perlu dijelaskan. Karena yang dimaksud dengan luka berat ini tidak dengan luka berat menurut ilmu kedokteran. Ya. Nah, luka berat menurut hukum pidana apa? Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatannya. Misalnya cacat ya. Cacat. Kehilangan salah satu panca indera. Kehilangan salah satu panca indera, bukan terganggunya panca indera. Misalnya panca indera itu ada berapa? Ada indera penglihatan, ada indera penciuman, ada indera perasa, ada indera pendengar, ada indera penyentuh. Ya, ada indera perasa, lidah. Jadi mata, hidung, telinga, lidah, ya, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, lidah ya. Nah sekarang yang dimaksud dengan kemudian ada orang memukul lalu kemudian matanya buta,
Misalnya seperti novel Baswedan. Apakah itu luka berat? Nah, ada yang bisa menjawab? Apakah novel Baswedan yang disiram dengan air keras yang kemudian mengakibatkan mata satunya, maaf ya, picak misalnya, apakah dikategorikan sebagai luka berat? Ada yang bisa menjawabnya? Luka berat, Pak. Luka berat. Alasannya? Karena itu telah kehilangan salah satu panca inderanya, Pak. Meskipun sebelah. Ya. Yang lain? Yang lain? Apakah kemudian novel Baswedan itu dikatakan sebagai luka berat? Ya, jadi novel Baswedan itu tidak dikatakan sebagai luka berat. Karena yang disebut dengan salah satu panca indera itu adalah salah satu itu dari yang 5 tadi kan ya. Mata penglihatan. Jadi bahasa itu panca indera itu panca indera penglihatan, panca indera perasa, panca indera pendengar, panca indera pencium, panca indera peraba. Nah, jadi kalau misalnya Mas Baswedan itu adalah bukan kehilangan panca indera, ya. Jadi bahasanya salah satu ini adalah salah satu dari jenis panca indera, bukan panca inderanya, bukan ya, ya Nisa ya, bukan ya. Namanya Mas Baswedan tidak dikatakan sebagai luka berat, ya, ya. Nah, atau artinya kan matanya satu, tapi kan masih berfungsi panca inderanya. Panca indera penglihatan dia masih berfungsi, gitu kan? Atau misalnya telinga kurang jelas mendengar. Nah, itu bukan kehilangan. Itu terganggu namanya. Nah, ini pentingnya bahasa di dalam hukum itu ya. Nah, atau misalnya tadi definisi malam. Ya. Definisi malam misalnya. Apa sih yang disebut dengan malam? Bahasa 98. Disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Ya. Nah, jadi matahari terbenam, matahari terbit. Jadi kalau pencurian dilakukan di dalam sebuah rumah yang dilakukan antara sesudah maghrib sampai sebelum subuh, maka dia dikatakan sebagai pencurian pemberatan yang hukumannya lebih berat, ya, yang hukumannya lebih berat. Baik, kita lanjut. Ini sisa 7 menit ya, karena habis ini ada kuliahan lagi. Yang kedua, penafsiran historis didasarkan pada sejarah pembentuk hukum. Dapat dinilai di naskah akademik atau risalah sidang. Misalnya pasal 385 KUHP, ada unsurnya adalah yang belum bersertifikat. Berarti menjual tanah yang belum bersertifikat. Nah, lalu kalau yang dijual itu tanah bersertifikat, masuk tidak pasal 385? Masuk. Karena sejarahnya dulu waktu dibentuknya pasal 385, setiap warga pribumi dia tidak diberi sertifikat oleh Belanda, ya. Dia hanya diberi kuasa. Makanya dulu ada segel aja, segel sporadi, segel habis itu girik, nah ada itu ya, tidak sertifikat. Tapi sejak tahun 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria, lalu kemudian masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia, lalu dia diberi hak sertifikat. Nah, berarti logikanya yang tidak bersertifikat saja tidak boleh dijual, apalagi tanah orang yang sudah bersertifikat. Nah, yang ketiga, penafsiran sistematis dengan cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yang satu dengan yang lain dari suatu peraturan perundang-undangan ya. Misalnya ini. Ya. 363. Nah, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian ternak. Nah, apa sih yang dimaksud pencurian ternak ini? Apa sih kata yang dimaksud dengan pencurian? Kalau ternak jelas ya, sapi, kerbau, nah ini masuk. Lalu apa sih kata pencurian? Oh, maka memaknai kata pencurian ini, menafsirkan pencurian adalah kita lihat secara sistematis di mana? Oh, ini. Ya, ini maksudnya.
Ya. Nah, jadi melihat secara sistematis, melihat kepada aturan yang lain. Yang berikutnya penafsiran teleologis. Berdasarkan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma tersebut. Misalnya pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Artinya tidak semua perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara dikatakan melanggar pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Bapak mencuri uang di kantor gubernur, nah maka itu kan negara rugi, ya. Tapi Bapak tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena itu adalah pencurian. Yang terakhir penafsiran ekstensif dengan cara memperluas makna dari unsur di dalam undang-undang. Nah, arti kata benda di dalam pasal 362 tadi ya, tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud seperti gas, kuota, pulsa ya. Nah, jadi kalau ada kawan misalnya meminjam HP tiba-tiba bintang 385 bintang kemudian nomor HP-nya lalu 50 pagar dikirim, nah maka itu namanya pencurian pulsa. Nah, itu masuk. Nah, oh kan enggak, pasal 362 kan bendanya harus berwujud. Nah, oke itu dulu. Tapi boleh kita menggunakan penafsiran ekstensif sepanjang esensinya bahwa itu mempunyai nilai dan si korban kan rugi kan, pulsanya berkurang. Nah, dan dia mengirim itu tanpa izin. Oke, sampai di sini. Sampai di sini kuliahan kita ya. Masih ada 3 menit. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kita ujiannya semua materi yang Bapak sampaikan ya. Ya, tentang pengantar hukum pidana dan tindak pidana. Nanti ujiannya di e-learning multi choice. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Mohon maaf selama mengajar kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, yang kurang yang menyinggung. Kalau Bapak tadi mengambil contoh-contoh itu ada daripada untuk supaya saling kenal ya kita ya, bahwa kalau ada contoh-contoh yang tidak baik ya, terutama nih Aji kan sering ya maaf ya Aji ya maaf Ji, ini hanya bercanda Ji ya kalau kadang itu kada asik ya. Nah, oke Bapak sekali lagi mohon maaf minta halal minta ridho ya, sampai ketemu di UTS ya sampai ketemu di UTS dan mudah-mudahan untuk mata kuliah hukum pidana kelas B ini tidak ada ketemu lagi dengan Bapak di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ya. Artinya lulus dengan nilai yang baik sehingga tidak ada lagi kita ketemu di rekosan gitu ya. Apalagi mengulang gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, bismillah. Yuk.